bisa langsung aja ya. Boleh dari ketiga alumni digital marketing hari ini, mungkin boleh perkenalan secara singkat, nama, mungkin background, pendidikan, boleh mungkin dari siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Memimpari yang Oke semuanya, salam kenal. Perkenalkan aku Muhammad Andika Pratama. Oke, bisa kalian panggil aku Andika atau enggak Dika. Aku adalah alumni dari Dibimbing di Bootcamp Digital Marketing Batch 7. Oke, mungkin kalau untuk lulusan aku dari Accounting 2015. Oke, kalau untuk kesibukanku saat ini aku menjadi account manager di salah satu e-commerce di Indonesia. Bisa ke mungkin yang perempuan dulu. Oke, halo teman-teman. Kenalin nama aku Dara. Aku sekarang ini sebagai ya Allah boleh ya. Aku jadi gitu ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dara. Hari ini aku Gue lagi deh. Lu siapin kata-katanya dulu. Oke, halo guys, nama aku Nur Alif Nugroho. Aku lulusan dari Bootcamp Digital Marketing, batch 11. Dulu aku kuliah di Universitas Airlangga, jurusan Administrasi Publik. Sekarang bekerja sebagai Global Campaign Management di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Oke, mungkin yang terakhir yang paling cantik ya. Oke, mungkin boleh Kak, silakan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dara. Aku alumni Digital Marketing di Bimbing batch 6 dan saat ini aku bekerja sebagai marketing di salah satu building di Jakarta dan aku suka banget kucing. Salam kenal Kak Dara. Apa sih ekspektasi versus realita nih setelah belajar digital marketing gitu. Mungkin boleh siapa dulu nih yang Siapa mulai? dulu, kita Om Bimpa aja nggak sih? Om Bimpa. Sendiri duluan. Oke. Silakan. Ulangi lagi dong pertanyaan. Oke, kalau untuk background-nya dulu kali ya. Sebelumnya memang kenapa mutusin buat belajar digital marketing tuh karena ilmunya tuh kayak luas banget ya. Jadi kayak dan apalagi waktu itu di zaman-zaman lagi Covid, digital marketing itu lagi ngetren banget gitu. Dan kebetulan sebenarnya background aku tuh lebih ke business development ya awal-awalnya. Tapi karena ngerasa digital marketing tuh kayak berkaitan satu sama lain, jadi akhirnya coba deh buat pilih digital marketing. Oke, dan ekspektasi itu aku tuh kayak, wah ternyata mungkin ini cara memasarkan produk ke digital, jadi kita kayak belajar. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang aku udah temui sih, kayak ads, mungkin kayak branding juga, jadi kayak pemasaran gitu aku udah pernah temuin sebelumnya, dan kayak pengen belajar digital tuh seperti apa, apakah lebih ke konten juga dan lain-lain. Dan realitanya ya, ternyata memang beberapa tuh kepake ya, cuma mungkin memang kompleks banget ternyata ya, yang aku kira tuh kayak cuman masalah ini doang, cuman foto gini doang, ternyata enggak sih. Jadi kayak ada matrix-matrixnya juga, kayak kita harus make sure nih kontennya bagus, tapi juga kita dikasih budget yang demikian rupa, dan juga ada target yang harus harus dicapai, dan juga kadang kayak mungkin kalau misalnya kita ketemu klien kayak ada banyak yang mau gitu loh, kayak harus begini-gini gitu-gitu. Jadi kayak intinya tuh kayak banyak hal yang dipelajari sih, dan tentunya itu juga ngaruh banget sih sama pekerjaanku saat ini ya, karena aku juga berkaitan sama berhubungan sama klien dan juga gimana caranya mereka bisa naik gitu sih. Keren. Jadi ini ya sesuai apa yang mungkin dulu diharapkan, tapi mungkin matriksnya atau mungkin baru belajar lebih ke teorinya tuh setelah ikut bootcamp gitu ya. Mungkin kalau di bootcamp tuh teorinya ya, tapi kalau misalkan realitanya mungkin tuh lebih lebih menegangkan sih. Menegangkan ya. Iya. Kerasa banget sih. Oke, mungkin kalau dari Kak Alif. Oke, apa ya? Oke, kalau misal ekspektasi realita, ini boleh cerita sejarahnya dulu? Boleh. Oke. Silakan. Jadi kemudian. Jadi dulu itu emang karena aku nggak ada basic sama sekali kan soal marketing, apalagi digital marketing. Jadi dulu awal emang basic background studinya kan emang administrasi publik, yang itu notabene di pemerintahan. Cuman setelah terjun di dunia pemerintahan itu kayak, wah ini nggak passion gue ya gitu. Terus coba ngulik nih, apa emang dulu dari SMP suka desain, coba nih desain kok kurang jago ya rasanya.
apa nih yang bisa desain, ada skill desain dikit tapi didukung dengan kemampuan yang lain, terus cari-cari ternyata ketemu digital marketing gitu. Terus akhirnya join di Bimbing, ya itu kayak belajar dari nol lagi, apa itu digital marketing dan lain sebagainya, banyak banget kan, luas. Dan ternyata emang skill desain itu juga perlu di sana. Itu kan kayak buat creative ads, buat sosmed juga bisa. Jadi nggak sia-sia deh, daripada aku mikirnya dulu desain grafis only, mending yang desain grafis dapat tapi digital marketing juga dapat. Kalau ekspektasi dan realita, emang dulu waktu di bootcamp berguna banget sih buat sekarang, soalnya kan kita juga menghadapi klien juga, meskipun nggak end to end ya, itu tetap kita butuh basic, yang basicnya udah ada di Bimbing, terus dari klien minta ini itu kita bisa suggest nih, oh ini seperti ini. Kalau basicnya kita kuat, berarti kita bisa apa ya istilahnya itu memenuhi ekspektasi dari klien kita. Apalagi kalau dari pribadi, klien dari luar semua, dan itu kalau kita belajar, kalau nggak salah itu ada market research ya dulu itu sangat bantu sekali. Soalnya kan kalau kita cuma di Indonesia, market research-nya mungkin sama, tapi kalau ada yang dari Taiwan, Hong Kong, Jepang itu aduh, prosesnya sangat-sangat membingungkan. Tapi thank you buat dibimbing, basicnya udah dapet, jadi udah tinggal satset gitu. Keren banget. Oh, malah ternyata pertama kali tertariknya tuh sama ini ya Kak, apa maksudnya yang desain-desain grafis padahal awalnya ya? Awalnya desain grafis, cuman melihat orang-orang yang di sana udah pro kayak aduh, kayaknya skillku nggak begitu jago ini gitu, lama ini buat nyusulnya. Ya udah lah, kita ambil jalan pintas, skill berguna, tapi di sisi lain gue punya apa ya, senjata rahasia nih, digital marketing. Keren gitu. banget. Oh, jadi ternyata sekarang udah bisa digital marketing, tapi bisa juga nih desainnya yang kreatif. Oh, bisa. Keren. Oke, mungkin terakhir dari Kak Dara nih, gimana nih Kak ekspektasi versus realitinya? Oke, makasih ya atas kesempatannya. Jadi, aku cerita dikit ya sebelum aku masuk ke digital marketing di Bimbing Batch 6 itu. Awalnya tuh aku memang bekerja di bagian internal audit. Dan di sana itu cenderung agak kaku, apa-apa harus ngikutin SOP, segala macam kayak gitu. Dan aku merasa kayaknya aku nggak cocok kerja di bidang-bidang yang memang terlalu kaku gitu ya. Aku lebih suka yang kreatif, aku lebih suka ngomong, suka presentasi kayak gitu. Akhirnya aku mengulik diri aku dan ternyata memang ya sudah, passion aku memang mau ada di marketing gitu. Terus aku akhirnya memutusin untuk ikut digital marketing di Bimbing Batch 6 waktu itu karena memang dari awal sudah diberikan silabusnya, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya apa aja yang akan dipelajari. Terus aku juga cek kompetitor waktu itu. Ternyata harganya banyak yang lebih tinggi gitu dengan materi yang kurang lebih sama. Jadi aku pikir ya kenapa nggak dibimbing aja gitu. Oh, keren. Berarti kalau Kak Dara itu sebelumnya apa namanya ini banget ya, maksudnya berkecimpungnya akuntansi banget gitu ya, maksudnya internal audit, terus benar-benar nol juga berarti kayak Kak Alif ya? Enggak sih, sebelumnya pernah pegang komunitas, aku di marketingnya juga, dan itu selama setahun lebih aku pegang komunitas itu, aku sebagai marketing, dan alhamdulillah di situ juga banyak belajar. Jadi sebenarnya ikut di bimbing itu mau jadi kayak pelengkap pengetahuan aku untuk shifting karir ke depannya gitu. Keren. Oke, wah berarti ini tiga-tiganya berhasil ya akhirnya. Ya, aku juga mirip ceritanya sama Dara sih. Aku juga switch career kan dari accounting ke business development. Memang merasakan hal yang sama. Emang kebetulan aku auditor juga zaman waktu itu baru lulus, tapi aku masih intern gitu loh. Jadi kayak masih mencari jati diri betul ya kan. Oke, cuman karena aku merasa kok kayak gini-gini aja gitu, dan aku orangnya kayak nggak suka kaku gitu loh, kayak harus banget mengikuti teoritis, aku nggak bisa kayak gitu kan. Padahal itu sebenarnya lumayan ya, cuman kayak aku kembali lagi, aku kayaknya pengen lebih kayak membantu orang gitu loh ya kan. Sampai akhirnya aku switch ke business development. Ya sebenarnya waktu itu juga karena kebetulan keterima di situ juga kan ya. Jadi ambil dulu deh nih kesempatannya. Ambil dulu, tapi kalau dilihat-lihat kayak tapi dilihatnya mirip sih, karena kan aku suka consulting gitu ya, berbau gitu-gitu ya. Kayak pengen bantu orang gitu ya kan. Jadi kayak yaudah dicoba dulu aja gitu. Lama-kelamaan ternyata berhubungan juga sama marketing. Sampai suatu ketika tuh aku milih dibimbing juga kan ya, karena memang agak bingung juga, hampir mirip sih ya, karena
dari segi budget, oke aku lagi budget gitu. Karena waktu itu aku bener-bener lagi resign dari company sebelumnya karena lagi mencari jati diri juga gitu. Ini aku mau kemana sih sebenarnya ya, sampai akhirnya digital marketing ini mungkin salah satu opsi yang paling pas kayaknya, karena mungkin sesuai sama background aku juga dan mungkin bisa kali ya aku coba buat belajar gitu. Siapa tahu kan buat ilmu kedepannya, karena kan kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Keren. Oh. Tapi keren ya, berarti tiga-tiganya ini ibaratnya switch karir gitu ya. Maksudnya pengalaman dari digital marketingnya juga bisa dibilang hampir nggak ada, tapi akhirnya sekarang semuanya berkarirnya di bidang digital marketing, betul? Yes, kalau gua. Oke. Aku dibilang digital marketing bukan, tapi ada Digital. ya apa ya namanya ya, tapi kayak branding gitu kali ya, I branding. see. Tapi yang pasti semuanya kepake ya untuk ilmu-ilmunya. Iya, Mas ada yang Yadi. kepake juga sebenarnya Oke. sih. Oke, dan berarti mungkin kalau dari ketiga kakak-kakak ini nih, mungkin boleh nggak sih? Dia jual sambal, tapi mohon maaf kan beliau cukup senior gitu, jadi kurang mengerti yang digitalan gitu ya. Jadi dia minta bantuan aku dari sisi fotografi dan juga copywriting. Wow. Nah, terus dia minta dianalisa target pasarnya kira-kira gimana kayak gitu loh. Itu kan bisa aku tumpahin ilmu di situ kan gitu. Bisa ngebantu